Halo Sobat BTP Jabar, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita dulu ya, like dan aktifkan notifikasi untuk kemudahan informasi lainnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, agar informasi ini tidak berhenti di kamu. Oke, selamat menyaksikan. Tes commissioning untuk persinyalan itu dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini pengujiannya lebih terintegrasi. Jadi kalau sebelumnya secara individual kita cek satu persatu instalasinya ataupun fungsi individunya. Nah, ketika tes commissioning kita melakukan tes integrasi untuk semua fungsi yang ada di persinyalan ini. Nah, contohnya untuk interlocking itu kan punya fungsi untuk mengontrol peralatan secara individual maupun membuat rute secara komprehensif, artinya kita bentuk rute nanti di point mesin itu menyesuaikan dengan kebutuhan rute, kemudian sinyal akan terbentuk ataupun memberikan aspek hijau sesuai dengan rute yang dibentuk. Jadi tes commissioning ini adalah tahapan akhir dari pengetesan sebelum dilakukan switchover ya, untuk sistem, dan ini dilakukan secara terintegrasi. Jadi yang namanya perkereta apian kita mengacu kepada EN 50126. Di situ ada namanya life cycle model yang kita sebut sebagai V-cycle. Jadi tahapan kalau kita merunut dari awal, kita mulai dari suatu konsep tersebut ada yang namanya pendetailan desain sampai tahap konstruksi. Nah, masing-masing antar tahap satu dengan tahap berikutnya itu dilakukan verifikasi. Nah, kemudian ketika sesudah dilakukan konstruksi baru dilakukan pengetesan sesuai dengan requirement pada tahapan tersebut. Jadi misalnya contoh yang sederhana, ketika kita melakukan konstruksi rak interlocking, di situ sebelumnya kita mengacu kepada desain dan requirement fungsi dari interlocking tersebut, dan di situ kita lakukan tes individual. Hanya tes individual hanya pada interlocking tersebut. Kemudian kita membuat lampu sinyal, itu juga sama. Ada desain lampu sinyal, ada requirement fungsi dari lampu sinyal. Kita lakukan tes sinyal tersebut secara individu. Nah, tes commissioning ini adalah requirement pada top levelnya. Di situ ada functional requirement. Nah, yang menjadi acuan tes commissioning itu adalah functional requirement pada level atasnya tersebut gitu. Dan tahapan sesudah itu tentunya menurut peraturan kan ada pengujian, ada safety assessment, kemudian nanti ada sertifikasi layak operasi. Ya, sebetulnya pembagian indoor outdoor itu timnya saja. Tapi secara fungsi ya kita akan lakukan fungsi tadi pembentukan rute yang paling penting, kemudian nanti akan dilakukan juga negatif check ya dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi nanti kan harus ada penanggung jawab, ada yang di indoor, ada yang di PPKA, ada yang di lapangan. Nanti teman-teman akan karena tidak semua fungsi itu kan bisa dilakukan secara real gitu ya.
Contoh untuk kereta, ketika train stepping itu kan kita tidak bisa lakukan secara real karena harus pakai kereta kalau real. Nah, kita lakukan simulasi di lapangan. Nah, untuk simulasi itu perlu orang-orang yang ada di lapangan ataupun yang ada di indoor gitu. Jadi tujuan pembagian itu sebetulnya untuk itu. Tapi nanti kalau fungsinya ya fungsinya tetap akan terintegrasi. Contoh ketika kita ingin melakukan set route dan kemudian kita melihat perilaku sinyal ketika kereta masuk atau menggunakan rute tersebut. Karena keretanya tidak ada, kita lakukan train stepping, ya tidak bisa melakukan train stepping, maka di lapangan akan disimulasikan. Jadi ada peralatan khusus, dia akan mensimulasikan roda kereta. Nah, itu digeserkan ke wheel sensor. Nah, petugas yang di zona itulah yang nanti akan bertanggung jawab gitu. Makanya kita bagi zona-zona. Kemudian juga ada untuk mengetes misalnya ada gangguan, misalnya relaynya mati atau apa, nanti teman-teman yang di equipment room akan melakukan simulasi tersebut gitu. Jadi pembagian orang-orang ada yang di lapangan, di ER dan di PPK itu untuk mendukung skenario simulasi yang diperlukan pada saat tes commissioning ini. BTP Jabar, JPI, Jaya Keterangan Indonesia.